NIM 2062056. Dan saya Ainun Rahma dengan NIM 2062017. Kami di sini akan memaparkan materi kami, yaitu tentang ekopreneurship, dan juga kami akan membahas kilas tentang social entrepreneur dari kelompok kami. Langsung saja, untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai ekopreneurship terlebih dahulu. Pada materi ekopreneurship kali ini kami akan membahas 5 item mengenai materi ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua konsep dari ekopreneurship, yang ketiga prinsip ekopreneurship, yang keempat kriteria ekoproduk, dan yang kelima contoh dari ekoproduk itu sendiri. Oke, langsung saja, yaitu tentang pengertian ekopreneurship. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ekopreneurship itu? Baik, jadi begini ya. Ekopreneurship adalah konsep kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan saja, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek lainnya, terutama aspek lingkungan. Oh, jadi ekopreneurship ini kayak konsep wirausaha untuk membuat barang yang ramah lingkungan begitu ya? Iya, benar sekali. Oh ya, selain pengertian, kan tentunya juga ada konsep-konsep dalam ekopreneurship ini kan. Lalu apa saja ya untuk konsep-konsepnya? Jadi konsep-konsep dalam ekopreneurship ini ada 3. Yang pertama eco-innovation. Eco-innovation di sini yaitu tindakan yang berkontribusi terhadap reduksi beban lingkungan. Dan yang kedua itu eco-opportunities. Nah, jadi eco-opportunities itu kemampuan untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi kegagalan pasar yang dikarenakan aspek lingkungan. Dan yang ketiga itu eco-commitment, di mana eco-commitment itu merupakan kesediaan untuk bekerja keras dan memberikan tenaga serta waktu untuk pekerjaan atau aktivitas yang ramah terhadap lingkungan. Jadi seperti itu konsep-konsep dalam ekopreneurship. Selanjutnya setelah konsep kan ada prinsip-prinsip. Apa sih prinsip-prinsipnya? Kan tadi kita sudah tahu ya kalau pada intinya ekopreneurship ini itu kayak wirausaha yang membuat barang ramah lingkungan. Nah, untuk prinsip-prinsipnya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada reduce, terus yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycle, dan yang keempat ada upcycle. Yang pertama kan reduce. Reduce itu artinya mengurangi. Maksudnya di sini yaitu mengurangi atau menghemat penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dalam berwirausaha, seperti melakukan penghematan sumber daya seperti listrik, terus air, bahan bakar, dan lain-lain. Terus yang kedua ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Dalam hal ini menggunakan kembali seperti sumber daya yang telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contohnya menggunakan kertas bekas, menggunakan kembali barang-barang bekas, dan memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada recycle atau artinya mendaur ulang. Dalam hal ini mendaur ulang penggunaan air, merubah bentuk dan memanfaatkan kembali limbah, sampah-sampah, dan seperti botol-botol, terus kertas kayak gitu lagi. Dan yang terakhir ada upcycle. Upcycle ini artinya memberikan manfaat yang lebih baik dan baru untuk produk-produk yang tadinya sudah tidak terpakai lagi, seperti itu. Oh, jadi begitu. Oh iya, kan dalam ekopreneurship ini kan mengenai konsep dari wirausahanya kan ya. Nah, untuk output dari ekopreneurship ini sendiri yaitu ada yang namanya ekoproduk. Nah, apa itu ekoproduk? Ekoproduk di sini adalah produk yang dihasilkan dari ekopreneurship ini yang berupa produk dalam bentuk barang yang ramah lingkungan dan dibuat berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip dari ekopreneurship. Nah, sebuah produk bisa dikatakan ekoproduk jika memiliki dan memenuhi 4 kriteria yang terdiri dari yang pertama, yaitu pengurangan berat produk. Yang kedua, penggunaan barang yang sudah tidak terpakai atau recycle. Bisa dilihat ya bahwa recycle termasuk prinsip dari ekopreneurship. Maka dari itu, barang-barang yang merupakan hasil memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai lagi bisa dikatakan sebagai ekoproduk. Yang ketiga yaitu efisiensi dalam penggunaan energi. Dalam hal ini, maksud dari efisiensi dalam penggunaan energi ini yaitu dalam pembuatannya sangat bisa menghemat energi sehingga barang yang dihasilkan adalah barang ekoproduk yang ramah lingkungan.
Dan yang terakhir yaitu konservasi lingkungan. Dalam hal ini, ekoproduk dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk tetap memelihara dan melestarikan lingkungan. Jadi begitulah kriteria-kriteria dari ekoproduk. Nah, untuk contohnya dari ekoproduk itu apa saja ya? Nah, untuk contohnya dari ekoproduk ini misalnya tote bag. Tote bag merupakan salah satu jenis tas jinjing yang terbuka. Material umum yang digunakan biasanya itu kan bahan kanvas kan. Nah, pada zaman sekarang ini tote bag itu sedang marak digunakan kembali oleh penggunanya dikarenakan bentuknya yang simple. Nah, tote bag ini juga sangat bermanfaat dibanding kita menggunakan kantong plastik yang susah terdegradasi di tanah. Maka dari itu, tote bag termasuk contoh dari ekoproduk. Contoh lainnya yaitu tumbler, istilah untuk sebuah botol minum yang aman digunakan untuk berulang-ulang. Selain untuk menghemat pengeluaran, tumbler juga dapat mengurangi jumlah sampah botol plastik. Jadi itulah sebagian contoh dari ekoproduk. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai produk wirausaha yang sedang kami jalankan. Produk usaha kami ini yaitu keripik usus yang kami beri nama Kripsus Endul. Jadi, keripik usus merupakan camilan yang terbuat dari usus yang dikeringkan lalu dipadukan dengan berbagai bumbu sehingga menghasilkan camilan yang memiliki tekstur yang renyah dan gurih tentunya. Untuk struktur organisasi dari usaha kami ini yaitu terdiri dari direktur utama, manajer keuangan, dan manajer produksi dan pemasaran. Di sini untuk direktur utamanya yaitu Zakia Yanubawada dan manajer keuangannya yaitu Ainun Rohmah dan juga saya sendiri sebagai manajer produksi dan pemasarannya. Nah, untuk sasaran penjualan dari produk kami yaitu bisa semua kalangan ya. Nah, karena memang camilan keripik usus ini sangat gurih dan idola semua kalangan, khususnya orang-orang dewasa dan juga anak-anak. Nah, untuk harga dan varian rasa, harga per bungkus yaitu 6.000 saja, dan tersedia 4 varian rasa. Yang pertama ada rasa original, yang kedua ada barbecue, yang ketiga ada sapi panggang, dan yang keempat ada balado. Dalam usaha kami menggunakan 3 marketplace yang terdiri dari Shopee, Instagram, dan juga WhatsApp. Untuk Shopee dengan username Kripsus Endul, dan untuk Instagram kami yaitu se_ak_kripsus endul. Dan untuk pemesanan melalui WhatsApp bisa menghubungi nomor 0895 1447 8283. Dalam kegiatan wirausaha ini kami tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi kewirausahaan ini berbasis sosial atau juga bisa disebut kewirausahaan sosial. Adapun untuk kegiatan sosial atau social enterprise dari usaha kami ini yaitu yang pertama, membantu para pedagang ayam mentah di sekitar lokasi produksi kami dengan membeli sebagian ususnya yang jarang sekali orang beli. Yang kedua, 20% dari laba usaha kami akan dibelikan makanan ringan yaitu berupa susu, roti, snack atau lain-lain yang akan dibagikan kepada anak-anak kecil sekitar. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.